Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk berbagi satu refleksi pribadi berkenaan dengan pengutusan saya, Pendeta Gereja Protestan Maluku, yang 1 tahun yang lalu memulai tugas di Gereja Protestan Maluku sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dalam posisi sebagai Wakil Sekretaris Umum MPH Sinode. Pada tanggal 1 Maret 2021 tahun lalu, bersama dengan 8 orang Majelis Pekerja Harian Sinode di bawah kepemimpinan Pendeta Elifas Mas Petela sebagai Ketua Sinode, juga Pendeta Cak Sapulete sebagai Sekretaris Umum Sinode, dan 2 orang Wakil Ketua, masing-masing Pendeta Leni Bakar Besi sebagai Wakil Ketua 1 dan Pendeta Henry Hetari sebagai Wakil Ketua 2. Kami kemudian bersinergi untuk menjalankan tugas-tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di Gereja Laut Pulau, Gereja Orang Bersaudara, Gereja Protestan Maluku. Dan dalam momentum 1 tahun pelayanan sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode, secara pribadi saya ingin membangun satu refleksi kecil terhadap momentum yang baik ini. Pertama sekali, saudara dan sahabat sekalian, tentu saja saya bersyukur karena hanya oleh kemurahan Tuhan saya mendapat kesempatan untuk melayani di Gereja Protestan Maluku dalam pengutusan sekarang ini. Tentu saja ucapan syukur ini dilandasi oleh kesadaran penuh bahwa Sang Pengutus, yakni Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang memberi kelayakan untuk melayani di gereja ini. Dan secara pribadi tentu saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, karena penilaian itu ada pada pandangan pemahaman dari para pelayan dan juga umat Tuhan, bahkan juga masyarakat di mana saya melakukan aktivitas di gereja. Tetapi sekali lagi saya mau mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga menyampaikan terima kasih atas seluruh kebersamaan, atas seluruh dukungan untuk menopang tugas-tugas pelayanan di Majelis Pekerja Harian Sinode dalam 1 tahun pertama pelayanan kami. Tentu saja saudara dan sahabat sekalian, dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan di gereja ini, kita berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program, visi dan misi gereja. Pertama sekali tentu untuk memperkuat kehidupan keumatan. Tetapi lebih daripada itu, gereja diutus ke dalam dunia di tengah konteksnya, teristimewa konteks masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Dan dalam konteks itu kita bersinergi, kita belajar bersama, kita berbagi dengan semua pihak, dengan pemerintah, baik provinsi, kecamatan, kabupaten, kota, tetapi juga dengan berbagai stakeholders yang lain. Dalam 1 tahun ini pun kita belajar bersama-sama dengan agama-agama, bersaudara Islam, bersaudara Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Dan secara internal gereja Protestan, kita juga belajar bersama dengan gereja-gereja saudara, seperti gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, dan berbagai denominasi yang ada sebagai satu kesatuan, sebagai gereja yang hidup di dunia ini. Demikian pun saudara dan sahabat sekalian, 1 tahun kebersamaan ini juga adalah 1 tahun kolaborasi dengan seluruh segmen umat dan masyarakat, dengan orang-orang muda, dengan anak-anak,
dengan remaja, dengan orang tua. Seluruh potensi yang ada, kita belajar untuk bersinergi, untuk sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya teringat bagian firman Tuhan, saudara dan sahabat sekalian, tertulis dalam Injil Lukas pada pasal 17, pada ayat yang ke-10. Izinkan saya membacakannya buat kita. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, teks ini hendak mengingatkan saya dan juga kita semua bahwa apa yang kita kerjakan di gereja maupun di masyarakat bukan karena kekuatan kita. Kita bisa melakukan semua itu karena anugerah, kemurahan, dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita belajar untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh, sehingga kita sanggup, kita layak untuk mengerjakan berbagai tugas yang bermuara kepada kepentingan umat, tetapi juga kepentingan kemanusiaan, bahkan kepentingan kesemestaan. Saudara dan sahabat yang terkasih, perjalanan masih panjang. Semua juga masih penuh dengan rahasia. Tetapi satu hal yang pasti, ketika Tuhan telah menyertai langkah-langkah di 1 tahun pertama pelayanan bersama, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan terus melangkah sambil menabur karya-karya kemanusiaan, menabur kebaikan-kebaikan bersama untuk kepentingan bersama. Terima kasih saudara dan sahabat sekalian untuk semua kebersamaan kita. Dan tentu saja perjalanan ini menjadi menyenangkan ketika kita terus sunhoros, kita terus berjalan bersama, saling menopang, saling menguatkan, saling mengkoreksi demi tujuan-tujuan yang mulia. Saya menyampaikan terima kasih untuk semua yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Dan kita tetap akan menjadi saudara, kita tetap akan menjadi sahabat, kita akan menjadi rekan sekerja untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, di Maluku dan Maluku Utara dan di mana saja kita berada, menghadirkan kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan cita. Syukur kepada Tuhan yang telah menyertai 1 tahun perjalanan awal pelayanan di Gereja Protestan Maluku dalam tanggung jawab sebagai misi pekerja harian Sinode sejak kita memulai tugas 1 Maret tahun 2021, dan hari ini 1 tahun genap tugas pengutusan ini dilaksanakan. Sekali lagi, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, dan kami akan senantiasa belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan yang merupakan gembala yang baik, yang akan menuntun kita semua menuju padang rumput hijau dan air yang tenang. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.